Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami memilih 3 model pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, komponen utama adalah guru dan peserta didik. Agar kegiatan pembelajaran dapat memperoleh hasil yang baik, maka guru harus berusaha untuk membangkitkan minat siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan, sehingga mendapatkan perhatian yang lebih baik dari peserta didik. Namun, tidak semua bahan pelajaran yang diterima peserta didik dapat menarik perhatiannya, sehingga guru dituntut untuk bisa memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dengan demikian, seorang guru yang profesional harus memiliki kecakapan dan wawasan yang memadai, terutama tentang mata pelajaran yang diajarkan, sehingga mampu menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat, bermakna dan menyenangkan, serta sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Dari penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model dan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pembelajaran di kelas, agar menjadi kegiatan yang bermakna dan menyenangkan, tanpa melupakan tujuan dari pembelajaran tersebut dilaksanakan. Nah, jadi karena latar belakang ini, kelompok kami tertarik untuk mengkomunikasikan 3 model pembelajaran. Yang pertama, Jigsaw Learning. Yang kedua, Course Review Hore atau CRH, dan yang terakhir, yang ketiga, Make a Match, untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model pembelajaran Jigsaw Learning, di mana model pembelajaran Jigsaw atau disebut juga model tim ahli ini adalah teknik pembelajaran yang memusatkan perhatian pada kemampuan penguasaan materi pembelajaran tertentu secara spesifik. Pada level awalnya, tiap siswa diharuskan menguasai tema materi pembelajaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, lalu untuk pada level selanjutnya, tiap siswa mempresentasikan tema materi pembelajaran khusus yang telah dikuasainya di depan kelas. Dia berperan sebagai guru sekaligus narasumber utama untuk materi tersebut bagi siswa lainnya. Sedangkan untuk posisi guru adalah sebagai pendamping dan pembimbing. Tugasnya adalah meluruskan pengetahuan siswa yang tidak benar, memberikan masukan baru yang sekiranya diperlukan untuk diketahui siswa, sekaligus memastikan semua siswa paham dan mengerti benar mengenai tema pembelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Lalu untuk langkah-langkah model Jigsaw ini, pertama itu pilihlah materi pembelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen. Kedua, bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen yang ada. Jika jumlah peserta didik adalah 50, sementara jumlah segmen yang ada adalah 5, maka masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Lalu yang ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok. Selanjutnya, dikembalikan suasana kelas seperti semula, kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Lalu yang terakhir, memberi peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw Learning. Pertama, itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Terus lagi, pemerataan penguasaan materi yang dicapai pun akan menjadi lebih singkat. Terus pada model pembelajaran ini, siswa akan menjadi lebih aktif, baik berbicara maupun juga dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, siswa yang cenderung lebih lamban ataupun rendah akan merasa terbantu dalam menyelesaikan masalah. Dalam model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok sehingga mereka saling mengisi satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dalam model pembelajaran Jigsaw Learning.
siswa yang lebih aktif cenderung akan lebih mendominasi saat diskusi, sedangkan siswa yang kemampuan membacanya rendah, berpikirnya rendah, maka akan mengalami kesulitan jika nantinya ditunjuk menjadi tenaga ahli. Selanjutnya, siswa yang agak lebih cerdas, mereka akan cenderung bosan pada model pembelajaran ini, sehingga diupayakan guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Terus, siswa yang kurang begitu sering dalam berkompetisi, maka akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran Kosripi-Hore. Menurut Dwi Tantra tahun 2010, Kosripi-Hore itu merupakan model pembelajaran yang pengujiannya menggunakan kotak yang akan diisi dengan nomor. Selanjutnya, nomor tersebut digunakan untuk menuliskan jawabannya. Nah, jika salah satu kelompok sudah mendapatkan tanda benar, maka akan berteriak hore. Kenalkan, nama saya Rasida. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang langkah-langkah model pembelajaran CRH. Dalam model pembelajaran CRH terdapat beberapa langkah, yaitu guru menyajikan kompetensi. Maksudnya di situ adalah guru menyajikan kompetensi seperti apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu adalah guru menyajikan topik materi sesuai dengan tanya jawab nanti kepada siswa. Selanjutnya adalah membagi kelompok. Jadi di sini siswa sistemnya itu per kelompok. Selanjutnya adalah siswa membuat kartu kotak dengan menuliskan nomor di atasnya. Jadi seperti ini, siswa nanti disuruh membuat kotak. Ada misalnya guru menyajikan 6 soal, maka siswa membuat 6 kotak. Di dalam setiap 6 kotak tersebut diberi kasih nomor, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah siswa menjawab soal tersebut. Misalnya guru mengatakan soal nomor 6, maka siswa tersebut akan menjawab di situ di kotak nomor 6. Selanjutnya adalah guru dan siswa bersama-sama mendiskusikan hasil jawaban per kelompok tadi. Apabila siswa tersebut menjawab benar, maka dikasih kata ini dan mengatakan hore. Selanjutnya yaitu adalah guru menilai. Jadi di sini guru menilai siapa yang lebih banyak dihitung dari siapa yang banyak berteriak kata hore. Selanjutnya itu adalah guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang lebih banyak mengatakan hore. Selanjutnya yaitu adalah penutup. Materi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan model CRH. Dalam kelebihan model CRH tersini terdapat beberapa kelebihan, yaitu pertama adalah di sini model pembelajaran ini akan menjadi menarik karena siswa itu. Materi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan model CRH. Dalam kelebihan model CRH tersini terdapat beberapa kelebihan, yaitu pertama adalah di sini model pembelajaran ini akan menjadi menarik karena siswa itu lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua itu mendorong siswa untuk terjun dalam situasi pembelajaran. Jadi di sini siswa terdorong untuk bekerja sama dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah siswa di sini ikut berpartisipasi dalam menjawab soal. Yaitu selanjutnya adalah siswa tidak menonton, diselingi dengan hiburan atau game. Selanjutnya itu siswa lebih semangat karena menyenangkan, karena dengan menggunakan model ini siswa akan merasa menyenangkan karena di sini bisa dikatakan sebuah model pembelajaran bisa menggunakan games dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada komunikasi antara siswa dan guru tersebut. Jadi di sini siswa dan guru tersebut akan menjalani komunikasi. Itulah kelebihan model CRH. Selanjutnya yaitu adalah kelemahan model CRH. Di sini kelemahan CRH di sini
sangat disayangkan dalam mengambil nilai. Di sini siswa nilainya disamakan karena di sini si nilai mengambil dari nilai kelompok. Dalam model pembelajaran ini, siswa yang aktif dan tidak aktif akan disamakan nilainya. Selanjutnya yaitu guru tidak bisa mengontrol apakah anak itu berlaku curang, karena memungkinkan di sini anak bisa berlaku curang dalam melaksanakan model pembelajaran CRH tersebut. Itulah langkah-langkah model pembelajaran CRH, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CRH yang saya. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran mix and match. Mix and match adalah sebuah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Menurut Tarmizi, menyatakan bahwa model pembelajaran mix and match artinya siswa mencari pasangan, setiap siswa mendapatkan sebuah kartu, bisa kartu soal dan jawaban. Lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia dapat. Kemudian model pembelajaran mix and match ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan model pembelajaran mix and match. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, suatu bagian kartu soal, dan satu bagiannya lagi adalah kartu jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal atau jawaban. Yang ketiga, setiap siswa memikirkan jawaban atau soal yang mereka dapat. Yang ketiga, setiap siswa mencari pasangan dari kartu yang mereka. Langkah yang keempat yaitu setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Yang kelima itu ada setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang diberi. Kemudian yang keempat, jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya, maka ia dapat menentukan kartu soal atau kartu jawaban. Kemudian dia akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya, setelah satu babak, kartu dicocokkan lagi agar setiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang kartu yang cocok. Kemudian yang terakhir, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran di hari itu. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran mix and match. Yang pertama, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Kemudian bekerja sama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Yang ketiga, muncul dinamika gotong royong yang merata di dalam kelas. Kemudian dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik. Yang kelima, karena adanya unsur permainan, maka metode ini menyenangkan. Yang keenam, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, efektif sebagai saran melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Yang kesembilan, efektif melatih kedisiplinan siswa, menghargai waktu untuk belajar. Kemudian ada yang kekurangan dari model pembelajaran mix and match ini. Yang pertama, diperlukan kemampuan guru untuk mengkondisikan kelas. Yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi. Jangan sampai siswa terlalu banyak bermain dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai. Yang terakhir, pada kelas yang melebihi siswa yang 30 per kelas, maka yang muncul adalah suasana seperti pasar. Dengan keramaian tidak terkendali, tentu saja kondisi ini akan mengganggu ketenangan belajar kelas di sebelahnya. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah perpaduan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama adalah model pembelajaran Jigsaw Learning atau model pembelajaran tim ahli, yang kedua adalah model pembelajaran CRH atau Cross Review Hooray, dan yang ketiga adalah model pembelajaran Mix and Match. Nah, pada kegiatan awal seperti pada kegiatan pembelajaran umumnya, guru akan mengkondisikan kelas, di mana siswa akan
diminta berdoa, terus kegiatan literasi dan lain sebagainya. Lalu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap inti, lalulah guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang siswa secara heterogen, tergantung seberapa banyak poin materi atau submateri yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran di hari itu. Lalu setelah itu siswa akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa tadi. Nah, kemudian guru akan menyampaikan materi apa yang akan dibahas. Misalnya pada hari itu akan membahas tentang matematika, di mana ada 4 submateri, yaitu misalnya tentang bangun datar persegi panjang, segi persegi, jajar jenjang, dan trapesium. Maka siswa akan menentukan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat di kelompoknya, di mana nanti setiap orang pada kelompoknya akan membentuk kelompok baru. Jadi orang pertama dari setiap kelompok akan membentuk kelompok baru yang disebut dengan tim ahli. Jadi misalnya orang pertama pada kelompok itu akan membahas mengenai persegi panjang, orang kedua misalnya mengenai persegi. Di sana akan terbentuk kelompok baru tadi disebut dengan tim ahli persegi panjang, dan seterusnya. Kemudian siswa pada tim ahli tadi, pada kelompok tim ahli tadi akan berdiskusi mengenai materi yang bersangkut paut atau berhubungan dengan materi yang dibahasnya, yaitu mengenai bangun datarnya tadi. Setelah siswa berdiskusi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh guru, siswa akan kembali kepada kelompok awalnya. Jadi pada kelompok awal akan bertemu orang pertama, kedua, ketiga, keempat yang sudah menjadi tim ahli pada masing-masing bangun datarnya. Di sana, kemudian guru akan memberikan sebuah kertas atau yang disebut dengan hore paper atau paper hore, di mana di situ siswa akan menuliskan jawaban dari beberapa soal yang akan diberikan guru. Di mana soal itu mencakup mengenai 4 submateri yang sudah dibahas siswa pada masing-masing kelompok tim ahlinya. Guru memberikan siswa waktu untuk berdiskusi mengenai jawaban dari soal yang diberikan. Lalu kemudian setelah siswa selesai, guru akan mengajak siswa bersama-sama mereview jawabannya, di mana guru menjelaskan setiap siswa yang berhasil menjawab dengan benar harus mengatakan hore. Jadi misalnya guru menyatakan soal nomor pertama, guru memberikan jawabannya, siswa dari kelompok-kelompok yang jawabannya benar harus mengatakan hore, dan yang tidak mengatakan hore artinya salah. Kegiatan itu terus dilakukan sampai dengan soal terakhir, di mana siswa atau kelompok yang mengatakan hore paling banyak artinya adalah kelompok yang menang atau yang layak mendapatkan hadiah. Nah, kemudian guru akan memberikan siswa masing-masing siswa 1 lembar kertas atau kartu. Nah, kartu itu memiliki 2 warna, yaitu pink dan biru atau warna-warna lainnya, di mana misalnya salah satu warnanya itu akan berisikan jawaban dan warna lainnya akan berisikan soal. Masing-masing siswa akan mendapatkan 1 kartu. Jadi kemudian guru akan meminta siswa yang mendapatkan kartu berwarna pink atau yang berisi jawaban untuk berbaris di depan kelas, dan siswa yang mendapatkan warna lainnya atau yang berisi soal diberikan waktu untuk memikirkan jawaban dari soal yang ada di dalam kartu untuk kemudian diminta maju ke depan untuk menemukan pasangannya yang berdiri di depan. Itu adalah kegiatan pembelajaran menggunakan model make a match. Nah, kegiatan ini akan dilakukan selama 2 babak, di mana siswa yang sebelumnya mendapatkan soal itu bisa dibalik menjadi siswa yang mendapatkan jawaban, sehingga kedua siswa atau siswa-siswa itu akan mendapatkan gilirannya untuk menjadi pemilik kartu soal dan pemilik kartu jawaban. Nah, setelah selesai, guru dan siswa akan masuk kepada kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Nah, jadi pada perpaduan 3 model pembelajaran ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari perpaduan 3 model pembelajaran ini, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Karena apa? Karena di sini siswa diminta untuk berkelompok dan jadi berinteraksi dengan temannya, tidak monoton seperti pembelajaran pada umumnya yang biasanya digunakan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, seluruh siswa itu dituntut untuk bertanggung jawab. Karena apa? Karena siswa menjadi ahli pada
submateri yang dipegangnya, sehingga dia bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan apa yang dia dapatkan pada saat diskusi di dalam kelompok ahli untuk disampaikan kepada teman-temannya pada kelompok awal. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih efektif. Karena apa? Karena guru tidak perlu lagi menjelaskan materi, karena siswa sudah berhasil mendapatkan materi itu melalui kegiatan diskusi pada saat kelompok awal dan juga dalam kelompok tim ahli. Yang keempat, kerjasama. Di sini siswa akan menjadi lebih bekerja sama. Karena apa? Karena menggunakan model pembelajaran quiz review hooray. Itu siswa yang awalnya tidak tahu tentang materi dari kelompok tim ahli lain akan menjadi tahu karena dijelaskan oleh temannya. Jadi di sini akan terbentuk sebuah kerjasama kelompok. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini, yang pertama yaitu jika guru kurang memahami langkah-langkah dari kegiatan, guru akan kesulitan dalam menjelaskannya kepada siswa, sehingga siswa pun juga akan kebingungan. Dimana dalam kegiatan ini akan terjadi beberapa peralihan kelompok dari kelompok awal menjadi kelompok tim ahli, lalu dari kelompok tim ahli kembali kepada kelompok awal. Jadi di sini guru dituntut untuk memahami langkah-langkah kegiatan dari model pembelajaran, perpaduan model pembelajaran ini. Lalu yang kedua, masih ada kemungkinan siswa curang. Karena apa? Karena mungkin saja dia salah dalam menjawab soalnya, namun tetap mengatakan hore pada kegiatan quiz review hore. Jadi di sini harus ditanamkan kepada siswa untuk jujur, dan guru pun harus selalu memantau siswa dari setiap kelompok. Dan yang terakhir, siswa yang kurang memahami akan menjadi beban dari kelompoknya. Karena apa? Karena siswa yang kurang paham pada saat dia berada di kelompok tim ahli, dia tidak akan menyampaikan secara maksimal saat dia kembali kepada kelompok awalnya.